Security risk assessment itu sebenarnya adalah satu metodologi, Pak. Metodologi. Ya, metodologi yang secara mungkin saya bisa jelaskan sedikit tuh prosesnya seperti ini, Pak. Jadi dia itu akan melakukan identifikasi, ya. Ya. Sobat Trikut, selamat datang kembali di podcast Trikut. Ini kami mengundang seorang narasumber yang bukan saja punya pengalaman dalam bidangnya, tapi sangat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang yang beliau geluti. Selamat datang, Pak Andreas. Oke, baik, Pak. Ya, nama saya Andreas Immanuel Mulyanto. Saat ini saya menjabat sebagai chairman di ASIS Chapter Indonesia. Dan juga sebagai advisor di Certified Physical Security Consultant Board di Singapura. Risk assessment. Ya, security risk assessment. Security risk assessment. Apa itu, Pak? Nah, security risk assessment itu sebenarnya adalah satu metodologi, Pak. Metodologi. Ya, metodologi yang secara mungkin saya bisa jelaskan sedikit tuh prosesnya seperti ini, Pak. Jadi dia itu akan melakukan identifikasi, ya. Kira-kira aset apa yang perlu kita lindungi, gitu ya. Nah, lalu setelah itu berarti kita sudah tahu nih ya, pasalnya misalnya, oke, saya punya mobil, saya punya bangunan kantor, saya punya meja, saya mungkin punya brankas, ada uang di dalamnya, orang termasuk aset. Orang juga termasuk, saya punya misalnya direktur gitu ya, ada VIP atau bukan, atau bisa juga karyawan misalnya ya. Nah, itu semua adalah aset perusahaan. Jadi kita melihat aset ini bukan dalam perspektif accounting atau finance ya, tapi ini adalah definisi umum. Jadi aset definisi umumnya kan something of a value. Sesuatu yang berharga, ya. Manusia itu berharga kan ya, betul, Pak. Mobil juga sama, buat perusahaan bangunan juga sama. Tapi bukan berarti aset yang didefinisikan oleh teman-teman accounting sebagai sesuatu yang keluar di balance sheet, di neraca, gitu ya. Karena itu beda. Karena nanti kalau seperti itu kan berarti kita, kok ada orang di balance sheet kan enggak ya? Dihitung kan enggak seperti itu ya, Jadi kita ini adalah definisi umum aja aset gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita harus mengenali kira-kira ancaman apa yang bakal kita hadapi itu. Dihadapi oleh organisasi. Ya, yang dihadapi oleh organisasi atau istilahnya melakukan threat assessment. Ya, threat assessment itu sifatnya lebih ke, mungkin kalau bisa secara umum dilihat itu adalah outward looking, melihat keluar, gitu ya, melihat keluar. Dari dalam melihat keluar. Dari dalam melihat keluar. Nah, jadi misalnya apakah ada orang yang berniat untuk melakukan sesuatu yang negatif terhadap perusahaan kita? Misalnya apakah dia berusaha membunuh direktur kita, misalnya itu yang sangat ekstrim, atau misalnya ingin meledakkan kantor kita, misalnya, atau ingin mencuri, misalnya mencuri laptop, mungkin bisa juga karena tertarik sama nilai laptopnya, atau juga bisa juga nilai informasi yang ada di dalam laptop itu, gitu ya, tergantung tingkat sophistication dari si pengancam ini atau adversary yang kita hadapi, gitu ya. Jadi pengancam ini juga punya tingkatan ya. Punya tingkatan, Pak Renner. Jadi mungkin ada yang di assessment ya. Betul, betul. Jadi kita harus pahami siapa lawan kita, gitu kan ya. Itu kan juga Sun Tzu juga bilang. Nah, jadi itu. Lalu selain kita memahami lawan kita seperti apa, kita juga harus tahu apakah aset yang kita miliki tadi yang sudah diidentifikasi itu menarik buat dia. Kan? Betul. Karena kalau asetnya nggak menarik buat dia, dia nggak akan melakukan apa-apa. Betul. Nah, lalu yang langkah ketiga itu adalah kita perlu melakukan yang namanya vulnerability assessment atau atau analisa kerawanan. Nah, kalau tadi kita sifatnya outward looking untuk threat assessment, kita untuk vulnerability assessment kita lihatnya adalah inward looking. Kita melihat ke dalam seperti kita melihat cermin. Ya, kalau melihat cermin kan biasanya Pak Renner bukan lihat
muka istri kan ya Pak ya. Oh, iya, Kalau iya, muka iya. istri kan mending langsung aja Langsung aja, lihatnya betul, gitu. betul, betul, betul. Tapi lihat diri Apa yang sendiri. kurang ya? Iya, Udah mungkin dipotong belum? udah ya misalnya Iya, iya. kumisnya jadi udah lebih panjang dari biasanya, Atau udah ada rambutnya putih-putih, udah ya berubah. udah putih-putih ya kan Pak. Iya, iya. Atau ada jerawat misalnya. Iya, Saya iya, kira betul. udah nggak keluar lagi jerawatnya Pak. Ya. Nah, itu Iya. kita coba lihat Diri kita. diri kita atau organisasi kita, Kita, Pak, fasilitas kita kira-kira ada kerawanannya seperti apa. Nah, eh, realnya itu misalnya seperti ini, Pak. Kalau kita punya satu fasilitas ya, kalau kita melakukan vulnerability assessment tuh misalnya bisa bentuknya adalah, oh, ternyata pagar kita bolong. Oh, Ya, pagar pagar kita sebelah ada. utara. Ya, Oh, iya. bolong misalnya. Atau mungkin pagarnya sudah ada, tapi terlalu pendek. Jadi gampang. mudah dilompatin. Misalnya, Atau di sebelah pagar ada pohon yang bisa dipanjat. betul, Oh, bisa juga begitu. iya, 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 iya. Itu kalau kita bicara yang sifatnya fisik ya, bisa juga yang secara kesisteman, misalnya, oh akses kontrol kita ada, tapi akses card-nya itu mudah untuk diduplikasi, misalnya. Istilahnya cloning ya Pak? kalau Iya, nggak salah, mudah, ya. iya betul. Bisa mudah untuk di-clone, misalnya, ya, digandakan. Itu bisa. Atau kita punya satpam tidak terlatih. Oh, Nah, iya, iya, jadi iya. tidak terlatih, jadi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, lalu berikutnya, Pak, itu setelah kita mendapatkan informasi dari tadi ya, masalah ancamannya, Iya, iya, iya. lalu kerawanan Betul. gitu ya, lalu seberapa mungkin si lawan kita itu melakukan penyerangan. Nah, itu nanti kita akan melakukan yang namanya risk evaluation. Nah, Oh, di risk evaluation itu kita akan ini sebenarnya ada standarnya, Pak. Jadi Oke. standarnya di ISO 31000 oke. itu tentang risk management ya. Mhm. Itu ada formula yang pasti diketahui oleh semua risk management profesional di seluruh dunia. Iya, iya. Itu risk itu sama dengan likelihood dikalikan dengan impact atau consequences. Gitu ya. Oh, iya, Jadi iya, iya. ada kita harus mempertimbangkan kemungkinan Iya, iya. kejadiannya terjadi, dan kalau misalnya sampai terjadi itu dampaknya apa gitu ya. Oh, Iya, makanya dikali ya. betul, dikali Pak, bukan Bukan ditambah. ditambah. Iya, 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 iya. itu yang sering salah paham ya. Kalau iya, iya. kalau secara matematis kan harusnya memang dikali lebih pasnya ya, Iya, Pak iya, Renner ya. iya. Multiplikasi artinya kan Multi, itu kan. ya betul. Mhm. Dan kalau misalnya kalau tidak mungkin terjadi atau mendekati nol gitu ya, itu kan berarti risikonya juga akan relatif mendekati nol, betul kan Pak? Iya, iya, Itu iya. kan Ya, betul, betul. nature Perkalian. dari perkalian ya. Nanti Tapi coba. kalau penjumlahan itu Iya. enggak Pak. Oh, Iya kan? iya, 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 Secara iya. matematis nih. Iya, iya, Jadi betul. kalau konsekuensinya mendekati nol pun, selama ada likelihood-nya, Mhm. ya risknya akan tetap ada gitu kan, karena itu sifat dari penjumlahan. Gitu. iya, iya. Oke, nah tadi kalau kita sudah bicara dua variabel itu, Iya, iya. adalah likelihood Likelihood. dengan impact ya, Bahasa atau Indonesia-nya apa sih Pak? Likelihood dan kemungkinan. Kemungkinan. Likelihood itu kemungkinan dikali dengan dampaknya. ya, Ya. dikalikan dengan dampak. Sama Itu dengan sama dengan tingkat risiko. tingkat risiko yang Tingkat risiko, dihadapi iya. oleh suatu organisasi. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu tingkat resikonya itu kan terus dikumpulkan, Pak Iya, Reno. iya, iya. Itu yang sering disebut sebagai risk register. Oh, Jadi risk register itu adalah kumpulan resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi. Jadi iya, iya. ada berbagai macam ya, dari berbagai macam perspektif gitu ya. Iya, iya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan selanjutnya itu adalah kita melakukan yang namanya risk control Oh. ya, atau pengendalian risiko. Iya, iya, iya. Apa yang kita lakukan dalam pengendalian risiko itu adalah kita coba kendalikan risiko ini sampai level tertentu yang kita bisa terima, atau sering disebut sebagai ALARP, ALARP, ya, ya. as low as reasonably practicable. Gitu ya. Oh. Kita coba turunkan sampai tingkat yang biasanya diterima oleh Sepertinya siapa? mungkin ya. Ya, diterima oleh siapa? Diterima oleh umumnya industri lah, Oh. atau diterima oleh paling tidak oleh organisasi kita. Oh, Gitu iya, ya. iya, iya. Mungkin karena gini, tingkat penerimaan suatu organisasi terhadap risiko itu berbeda-beda, Pak Reno. Oh, oke. Jadi itu istilahnya risk appetite.
Appetite itu kan selera ya. Iya, iya, iya. Selera terhadap resiko organisasi itu berbeda, Pak. Bentar, saya tahan dulu. Iya, Sobat Trikot, ini menarik ya ilmu security ya. Kita iya, ngomongin appetite, kita ngomongin rumus matematik, iya. kita ngomongin apa namanya assessment. Jadi ini kumpulan dari berbagai macam ilmu yang Betul, sangat menarik ya Pak betul. Andreas. Lanjut Pak Andreas. Iya, jadi risk control itu adalah kita melakukan mitigasi terhadap risiko yang sudah kita tentukan Ya. gitu ya di dalam risk register di langkah sebelumnya Iya, 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 gitu. iya. Nah, itu kita bisa lakukan apa risk mitigation-nya? Itu secara prinsip ya, itu ada singkatannya ya. Itu TEAR, TE, TEAR ya, tier, nangis. TEAR, TEAR. Nah, Atau akronimnya bisa macam-macam. iya, 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 iya. Tapi yang pertama itu adalah mungkin adalah accept, gitu ya, accept ya. Nah, accept itu adalah kita terima aja lah, pasrah. Kalau nah biasanya yang kita terima adalah tingkat resiko yang relatif rendah, Rendah ya. yang ya, masih ya. masuk dalam risk appetite kita. gitu ya. Oh, Jadi iya, risk iya. appetite kita tingkatnya seperti ini dan dia kebetulan resikonya ada di level ini. Oh, Iya, iya. nggak apa-apa lah, istilah Iya, iya, iya. Chinese-nya cengli lah. Cengli. Kita cengli lah, ini Iya, iya. kita terima. Tapi kalau resikonya di atas dari itu, berarti kita mungkin bisa juga pilih avoid, gitu. Oh, Avoid. Nah, avoid itu apa? Avoid itu kita hindari iya, risikonya. Apa bentuknya, Pak Renner? Misalnya gini, kita ingin membuka usaha di satu daerah konflik. Misalnya di daerah Afrika. Ini saya bilang perusahaan Indonesia nih ya. Iya, Kita iya. ingin buka bisnis di daerah Afrika. Saya nggak sebutin negaranya akan Iya, iya. sensitif ya. Jadi misalnya negara itu terkenal dengan daerah konflik, banyak sekali kelompok teroris atau mungkin ada beberapa kelompok teroris di sana yang memang melakukan serangan gitu Oh ya my terhadap Fasilitas. fasilitas milik sipil. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti itu, kita akan dari sisi perusahaan pasti kita akan hitung seberapa mungkin Kita mengendalikan. Iya, seberapa mungkin serangan itu terjadi sama kita. Apakah kita menarik aset-aset Iya, kita iya, menarik iya, buat iya. mereka? Nah, kalau misalnya menarik dan mereka mungkin melakukan penyerangan terhadap kita berarti bisa hitung tingkat resikonya. Nah, kalau misalnya tingkat resikonya terlalu tinggi buat kita, Iya, iya, iya. kita bisa avoid. Berarti kita, mungkin kita jangan beroperasi di sini. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau dulu ya, Pak Renner ya, orang-orang selalu bilang safety first. Iya, gitu iya. ya. Kalau saya bilang, no, security comes first. Oh, Biasanya orang yang berbicara safety first itu adalah orang-orang yang mengasumsikan bahwa kondisinya sudah aman. oh, Iya kan? iya, iya, iya. Aman dari sisi security. Iya, iya, Baru iya. setelah itu dia bicara masalah safety. Saya kasih contoh ya, misalnya tadi kembali ke kita beroperasi di satu negara Afrika atau kita kebetulan di Indonesia kita beroperasi di daerah yang mungkin banyak KKB-nya misalnya iya, gitu iya. ya. Nah, bagaimana kita bisa bicara safety, bagaimana kita bicara, kita harus perhatikan nih working at height, kita harus perhatikan kalau misalnya Hazardous area. hazardous area seperti apa, terus kemungkinan kita terjepit, resiko terjepit atau resiko terpapar bahan Iya, iya, kimia. iya. Kalau sebelum kita sampai ke situ aja kita udah kena panah atau kena tembak, Iya, iya, betul, gitu kan ya. betul, betul. Jadi sebenarnya security itu comes first, Pak. Jadi oke, sebelum oke. kita masuk ke sana, kita pasti udah harus memperhatikan kondisi security-nya lebih dulu. Artinya begini, barangkali ya Pak Andreas. Bahkan sebelum bisnisnya ada di tempat itu, Betul. Itu harus di-assess dulu assess security-nya. dulu ya. Jadi security Iya. comes first itu tadi. Iya, Iya, iya. iya. Jadi kalau misalnya karena kadang-kadang itu security itu dianggap memang sudah sesuatu yang seperti given ya. Given Iya, ya. jadi apalagi kalau kita tinggal di daerah atau di negara yang relatif aman, misalnya di Singapura gitu Iya, ya. iya, iya. Saya dengar teman-teman saya di sana kalau misalnya mengajukan suatu inisiatif mungkin agak sulit. Karena apa? Karena justification-nya itu agak sulit, Pak. Iya, iya, iya. Misalnya, kan Singapura aman. Nah, Padahal asumsinya mereka duluan ya. asumsinya begitu gitu. Padahal mereka nggak tahu apa yang dilakukan oleh penegak hukum di Singapura, lalu
profesional security yang di Singapura lakukan supaya tingkat keamanan itu bisa terjaga seperti sekarang. Iya, iya, iya. Gitu ya. Oke, oke. Nah itu jadi memang kondisinya seperti itu Pak Iya, Reno. iya, Jadi iya. agak ironis ya kalau Iya, iya. misalnya Mhm. kita berhasil untuk melakukan improvement terhadap security di daerah kita atau di negara kita, jangan-jangan itu malah akan eh, berdampak negatif, alias kita pada saat akan mengajukan sesuatu itu akan lebih sulit Oh, karena kan sudah aman nih iya, iya, kondisi iya, iya, kita iya, gitu iya, kan iya, ya. iya, iya. Nah itu